Infrastruktur jalan di IKN Nusantara rencananya akan dibangun dengan mengusung konsep teknologi electric charging lane. Kabar ini disampaikan oleh Satuan Tugas Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, Danis Hidayat Sumadilaga. Danis mengatakan teknologi electric charging lane nantinya dapat membantu pengisian baterai kendaraan listrik. Teknologi itu merupakan bagian infrastruktur jalan yang dapat membantu pengisian daya baterai dalam kendaraan listrik saat melintas di jalur jalan tersebut. Kemungkinan jalan-jalan di IKN akan menjadi electric charging lane, ujar Danis Hidayat Sumadilaga dalam webinar utama karya Ekspertal di Jakarta, Kamis 8 September 2022. Danis melanjutkan, konsep electric charging lane sudah diterapkan di beberapa negara di dunia dan sudah banyak yang melakukan uji coba. Terlebih IKN ditargetkan akan didominasi kendaraan listrik, bukan bahan bakar fosil. Karena di IKN Nusantara nanti kita berbicara mengenai kendaraan bertenaga listrik, tidak lagi kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil. Banyak hal yang nantinya juga akan mengimplementasikan dalam konteks smart and sustainable dalam IKN Nusantara sebagai ibu kota baru. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan mengungkapkan IKN nantinya hanya akan menggunakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan serta menggunakan teknologi terkini seperti kendaraan otonom. Hal ini juga sejalan dengan arahan dari Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan bahwa kendaraan yang nanti beredar di IKN adalah kendaraan listrik guna menjaga lingkungan IKN. Kendati demikian, hal itu masih terus dikoordinasikan dengan kementerian terkait yang mengurus masalah infrastruktur sebagai penunjang utama peredaran kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Sebagai informasi tambahan, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menginstruksikan bahwa tidak akan ada lagi kendaraan-kendaraan berbahan bakar fosil yang akan dipergunakan di IKN Nusantara. Infrastruktur jalan di IKN Nusantara rencananya akan dibangun dengan mengusung konsep teknologi electric charging lane. Kabar ini disampaikan oleh Satuan Tugas Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, Danis Hidayat Sumadilaga. Danis mengatakan teknologi electric charging lane nantinya dapat membantu pengisian baterai kendaraan listrik. Teknologi itu merupakan bagian infrastruktur jalan yang dapat membantu pengisian daya baterai dalam kendaraan listrik saat melintas di jalur jalan tersebut. Kemungkinan jalan-jalan di IKN akan menjadi electric charging lane, ujar Danis Hidayat Sumadilaga dalam webinar utama karya Ekspertal di Jakarta, Kamis 8 September 2022. Danis melanjutkan, konsep electric charging lane sudah diterapkan di beberapa negara di dunia dan sudah banyak yang melakukan uji coba. Terlebih IKN ditargetkan akan didominasi kendaraan listrik, bukan bahan bakar fosil. Karena di IKN Nusantara nanti kita berbicara mengenai kendaraan bertenaga listrik, tidak lagi kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil. Banyak hal yang nantinya juga akan mengimplementasikan dalam konteks smart and sustainable dalam IKN Nusantara sebagai ibu kota baru. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan mengungkapkan IKN nantinya hanya akan menggunakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan serta menggunakan teknologi terkini seperti kendaraan otonom. Hal ini juga sejalan dengan arahan dari Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan bahwa kendaraan yang nanti beredar di IKN adalah kendaraan listrik guna menjaga lingkungan IKN.
Kendati demikian, hal itu masih terus dikoordinasikan dengan kementerian terkait yang mengurus masalah infrastruktur sebagai penunjang utama peredaran kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Sebagai informasi tambahan, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menginstruksikan bahwa tidak akan ada lagi kendaraan-kendaraan berbahan bakar fosil yang akan dipergunakan di IKN Nusantara. Kita mulainya sejak apa? Konsep-konsep ini mulai tadi ya, kita terjemahkan tadi ya, smart, ya, itu mulai sejak perencanaan, ya. Sejak perencanaan, mulai dari planning, desain, ya, desain engineering, itu udah kita siapkan sejak awal, ya. Kita bicaranya dengan istilahnya collaborative work, ya, dengan memanfaatkan, mengintegrasikan ekosistem, ya. Saya kira teman-teman sudah banyak yang tahu, ya, building information modeling, geographic information system, ya, kalau kita kembangkan, ya. Nah, nanti juga dalam pengawasannya kita bikin misalnya dengan real time dan sebagainya. Ini konsep-konsep ini betul-betul kita terjemahkan sejak awal yang tadi, ya. Jadi bukan hanya sustain saja, smart, ya, identity juga tadi. Ini salah satunya kita ini kan, ya. Misalnya dengan BIM, kalau kita gabungkan pada saat konstruksi dengan GIS, ya, kalau tadi smart design menjadi smart construction. Smart construction kita gabungkan nanti dengan apa? Jadi dengan additional sensor dan sebagainya menjadi katakanlah smart building dan sebagainya. Next, ya. Nah, juga dalam bidang konstruksi jalan, ya. Today I know that we have some speaker like Dr. John. Ini kenapa kita juga betul-betul mempertimbangkan masalah sustainable infrastructure itu, ya, berkaitan dengan konsep tadi. Misalnya kita betul akan menyiapkan immerse tunnel. Kenapa kita bikin immerse tunnel? Karena ingin menjaga lingkungan di situ, ya. Di situ ada daerah satwa yang harus kita lindungi. Kita bisa saja membuat jembatan, tapi dalam konteks kita menjaga lingkungan, itu yang utama kita akan merencanakan membangun immerse tunnel yang akan menyeberangi Teluk Balikpapan, ya, di ujung jalan tol, ya. Jadi jalan tolnya kurang lebih sepanjang hampir 50 kilo, 47 kilo. Kita estimasi nanti immerse tunnelnya mungkin sekitar 1,5 sampai 2 kilo, nanti tergantung alignment-nya, ya. Ini yang sedang kita lakukan feasibility study to find the best alternate route, ya, for the immerse tunnel, tapi approximately 1.5 to 2 kilometer for sudah banyak contoh, ya. Itu diantaranya di Vegmasen Tunnel, ya, kemudian di ini nanti Dr. Chong pasti akan memperlihatkan itu di Korea, ya, di Busan, itu di Pelabuhan Busan dengan another reason, ya, selain lingkungan juga ada alasan lain, tapi barangkali nanti bisa dijelaskan oleh Dr. Chong. Ya, kemudian juga kita berbicara kemungkinan bahwa jalan-jalan kita juga nanti menjadi electric charging lane. Ini udah berjalan sekarang konsep ini di beberapa dunia, sudah banyak yang melakukan uji coba, karena di sana nanti kita berbicara listrik, ya, tidak bicara fosil lagi, fuel yang dari fosil, ya. Banyak hal-hal yang kita nanti implementasikan dalam konteks smart, sustainable sebagai konsep awal ibu kota. Oke, next. Nah, ini, ya, kita juga, ya, bagaimana kita misalnya melalui teknologi ICT ini, ya, dengan memanfaatkan sensor, kita berbicara smart integrated sanitation, ya. Kita bicara juga integrated flood control management, ya. Bahkan kita juga bagaimana supaya kita nggak gali-gali lagi, kita bikin integrated multi-utility tunnel, dan sebagainya. Ini, ya, nanti kita akan kembangkan menjadi smart dalam pengelolaan infrastruktur, ya, sejak awal.